Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar tentang bioteknologi pangan ya. Jadi lebih ke pengantarnya. Pengantar apa sih bioteknologi pangan itu? Nah, ini tim teachingnya, yaitu saya sendiri Muhammad Nurkolis dan tim teaching berikutnya yaitu Bu Veronica Happy Sri Hervina ya. Anda bisa memanggil saya Pak Polis dan Bu Vina ya. Ini outline-nya terdiri dari course kontrak, course grading, course overview, dan pengantar tentang bioteknologi pangan itu sendiri. Apa itu bioteknologi pangan, sejarahnya, jenis-jenisnya, dan cakupannya seperti apa. Nah, untuk course kontrak, Anda harus hadir tepat waktu, sopan, berpartisipasi aktif, gitu ya. Kemudian Anda rajin membaca, karena saya bukan pusatnya kayak kamus ilmu, gitu ya. Jadi Anda harus banyak membaca, berpikir kreatif, dan respect terhadap orang lain yang sedang berbicara. Jadi Anda bisa melakukan hal-hal ini, gitu ya, selama perkuliahan bioteknologi pangan. Kemudian untuk kode integritas akademik, jadi kejujuran itu yang utama, gitu ya. Kemudian adik-adik itu harus rajin, harus menyelesaikan semua aktivitas termasuk tugas, kuis, kemudian ujian, gitu ya, UTS UAS. Kemudian ketika ada tugas, Anda harus mengirimkan on time. Ya, jadi tidak ada istilah terlambat dalam mengumpulkan tugas, dan ini Anda tidak disarankan ya untuk mengirimkan dengan telat karena tidak akan diterima gitu ya, kecuali ada kebijaksanaan dari dosen tersebut ya. Kemudian tidak ada grade grabbing atau grade bagging. Jadi ini Anda mengemis untuk meningkatkan nilai gitu ya. Jadi tidak ada upaya itu. Jika ada upaya itu, maka dosen berhak untuk menurunkan nilai Anda. Nah, untuk kebijaksanaan terkait dengan penilaian, itu saya selalu dan tim ya menilai dengan transparan. Anda bisa melihat nilainya nanti, Anda bisa melakukan klarifikasi, tapi bukan pembenaran, gitu ya, bukan justifikasi. Kemudian ada reevaluasi, dan dosen itu mempunyai hak prerogatif untuk menolak request Anda untuk penaikan atau peningkatan nilai kuis maupun tugas. Kemudian ada downgrade nilai jika Anda melanggar kode integritas akademik. Nah, untuk course grading-nya terdiri dari project based assignment 50% karena nanti ada banyak tugas, baik dari saya maupun Bu Vina. Ada kuis 25% dan UTS 25%. Gitu ya. Ini dari saya. Untuk Bu Vina, nanti ada tugas komponennya dan kuis. Gitu ya. Nah, ini beberapa topik yang akan adik-adik pelajari. Di minggu pertama, adik-adik akan belajar tentang pengantar tentang bioteknologi pangan. Kemudian minggu kedua belajar tentang traditional food biotechnology. Salah satunya yaitu jenis-jenis pangan fermentasi ya di seluruh dunia, gitu ya. Kemudian ada modern food biotechnology. Ini adalah teknik-teknik yang modern, gitu, yang terkini. Kemudian minggu keempat Anda belajar tentang apa itu enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme, produksinya bagaimana dan aplikasinya seperti apa. Di minggu kelima Anda akan belajar tentang asam organik dari mikroorganisme, produksi dan aplikasinya. Minggu keenam Anda akan belajar tentang bioteknologi tanaman terkait dengan kultur jaringan, tentang tanaman transgenik, gitu ya. Di minggu ketujuh Anda akan belajar tentang bioteknologi hewan, itu tentang hewan transgenik. Kemudian UTS. Minggu 9 Anda akan belajar tentang bioflavor ya, karakteristiknya, produksinya, aplikasinya. Minggu ke-10 tentang biopigmen, karakteristik, produksi dan aplikasinya. Minggu ke-11 tentang minyak dan lemak ya, karakteristik dari single cell oil atau SCO, produksi dan aplikasinya. Minggu ke-12 tentang biofortifikasi, definisi, keuntungan, produksi dan aplikasinya. Kemudian minggu ke-13 Anda akan belajar tentang
eksopolisakarida dari mikroorganisme. Kemudian minggu ke-14 Anda belajar tentang preservasi pangan ya dengan menggunakan metabolit mikroba, misalkan menggunakan bakteriosin. Minggu ke-15 Anda akan belajar tentang regulasi bioteknologi pangan dan minggu 16 UAS gitu ya. Tapi kalau Ufina mungkin tidak ada UAS, pengertiannya adalah tugas ya, project base. Nah, ini adalah pengantar tentang bioteknologi pangan. Apa itu bioteknologi pangan gitu ya? Jenis-jenisnya seperti apa, kemudian definisinya, sejarahnya, perbedaan antara tradisional dengan modern bioteknologi, ya, aspek-aspek dalam bioteknologi pangan. Nah, kalau kita lihat di sini penggolongan bioteknologi awalnya bioteknologi merah atau kedokteran, hijau pertanian, abu-abu untuk industri dan biru untuk kelautan. Nah, sekarang spesifikkan lagi. Jadi ada food biotechnology, ada gene-based industry, ada white. Ya. Nah, food biotechnology masuk ke dalam bioteknologi kuning, ya. Ada bioterorisme di sini, ada nanoteknologi atau bioinformatik dan seterusnya. Nah, apa itu bioteknologi pangan? Jadi modifikasi DNA, baik itu dari tanaman, hewan maupun mikroba yang digunakan untuk kebutuhan pangan. Itu dapat kita kategorikan sebagai bioteknologi pangan. Jadi pemanfaatan mikroba maupun metabolitnya dengan memanfaatkan baik itu sumber DNA dari tanaman, hewan maupun mikroba. Ya, kemudian tujuannya untuk produksi pangan atau bahan tambahan pangan gitu ya. Hanya untuk food tapi food additive. Atau juga DNA or protein based method. Metode-metode yang terkait dengan DNA atau protein untuk deteksi dan identifikasi mikroba pada produk pangan. Itu juga masuk ke dalam definisi dari bioteknologi pangan. Nah, pangan fungsional dan nutraceutical juga kadang-kadang digolongkan dalam bioteknologi juga, karena ini merupakan salah satu bagian dari bioteknologi. Kemudian, apa itu bedanya tradisional dengan modern? Jadi, kalau tradisional kita menggunakan biomasa selnya, produksi biomasa sel dari mikroorganisme. Misalkan pangan fermentasi, keju, yogurt, tempe itu adalah merupakan biomasa dari mikroorganisme. Jadi di situ ada mikroba yang termakan juga oleh kita, gitu ya. Misalkan di yogurt ada lactobacillus, gitu ya. Sedangkan modern kita memanfaatkan metabolitnya dan teknik-teknik modern bioteknologi, ya misalkan gene cloning, genome editing dan sebagainya. Ya, ini adalah produk-produknya enzim yang banyak dimanfaatkan. Nah, ini sejarahnya dari Mendel, ya, bahwa Mendel itu dulu belum tahu gen, ya. Kemudian beliau menemukan ada sesuatu yang mempengaruhi atau diwariskan dari induk ke turunannya. Nah, ternyata namanya adalah alel, gitu ya. Dan sampai sekarang diteliti oleh para peneliti bidang bioteknologi, hanya dikenal sebagai gen. Nah, ini sejarahnya mulai dari 6000 tahun sebelum Masehi, ya. Itu ada proses brewing, pembuatan minuman beralkohol, gitu ya. Kemudian ada penemuan yeast ya, oleh Van Leeuwenhoek dan seterusnya, sampai industri produk asam sitrat, asam amino, antibiotik itu merupakan contoh-contoh aplikasi dari bioteknologi. Ya, tahun 1940-an itu pembuatan raginya asam organik dan asam amino ya termasuk MSG di sini itu sudah tahun sebelum 1940. Di tahun sebelum 1980 ada probiotik, ya, antibiotik, enzim, vaksin. Ya. Hingga sekarang ada rekombinan vaksin, ya, ada monoklonal antibodies, ya, ada rekombinan protein, ada biopharmaceutical produk. Ya. Ini turunan bukan biotek pangan, tapi turunan dari bioteknologi industri. Ini ada produk-produknya, memang kebutuhannya sangat banyak, produksinya juga banyak, aplikasinya juga banyak untuk pangan, untuk bahan bakar, aroma, plastik, ya, bahan pakan ternak, ya, seperti asam sitrat ini untuk pangan dari Aspergillus, gitu ya. Kemudian ada yang biofarma produk, ya, insulin, ya, insulin rekombinan untuk diabetes. Kemudian untuk non pangan ya seperti laundry, ya, deterjen, tekstil dan seterusnya. Ini adalah pemanfaatan enzim untuk non pangan. Untuk pangan misalkan di dairy dan starch industry untuk produksi sirup, ya, sirup
high fructose syrup ya, brewing industry, baking industry, dan seterusnya. Itu juga menggunakan peranan dari enzim-enzim. Ini contoh-contoh perusahaan yang menghasilkan enzim, misalkan ada BASF, Amano, ini di Jepang, BASF dari Jerman. Ya. Nah, ini beberapa tools yang digunakan dalam bioteknologi, yaitu biasanya kita menggunakan teknik rekayasa genetik atau rekayasa protein maupun rekayasa metabolik, atau kita juga bisa menggunakan metode sintetik biologi maupun metode omik, ya, termasuk pendekatan in silico. Nah, ini rekombinan microbes ya, kita bisa menggunakan untuk produksi kimosin misalkan, ya. Nah, ini aplikasinya yaitu terkait dengan keamanan pangan ya, kita bisa deteksi patogen misalkan seperti E. coli O1577 ini merupakan strain E. coli yang sangat patogen, kita bisa deteksi dengan prinsip bioteknologi. Misalkan di pangan apakah ada cemaran mikroba ini. Nah, tentunya juga terkait dengan food security, kita juga bisa mengembangkan produk-produk pangan berbasis bioteknologi yang mampu menjadi alternatif untuk meningkatkan ketahanan pangan kita ya. Kemudian ada DNA based method ya, PCR dan seterusnya yang dapat digunakan ya sebagai metode yang sensitif untuk deteksi dan identifikasi patogen sehingga menghindari outbreak atau keracunan massal. Nah, sehingga ini aspeknya sangat banyak sekali gitu ya. Apakah teknologi baru itu beresiko, apakah ini berbahaya bagi lingkungan gitu ya, kemudian apakah aman dimakan gitu ya, itu yang menjadi ketakutan orang-orang, menjadi pro dan kontra. Bioteknologi pangan ini produk-produknya boleh nggak sih dimakan gitu ya, sehingga ada consumer rejection, sehingga harapan kita dengan kita peduli pada aspek konsumen, kita bisa mengembangkan produk pangan yang aman, yang tidak beresiko untuk lingkungan ya, dan bisa diterima oleh konsumen. Nah, ini ternyata impact dari industrial bioteknologi ini terhadap lingkungan ya. Ini bisa mereduksi efek emisi gas gitu ya, efek rumah kaca, greenhouse gas emission, emisi terhadap air, emisi ke udara gitu ya. Karena kita menggunakan renewable feedstock gitu ya. Kemudian penurunan biaya produksi ya, cost reduction terkait dengan penggunaan bahan baku yang lebih murah ya. Kemudian ada peningkatan penerimaan, additional revenue, kita menghasilkan produk baru dan punya nilai tambah. Sehingga ini mempunyai efek atau dampak terhadap ekonomi gitu ya. Kemudian ini dampaknya terhadap sosial ya, terkait dengan adanya pekerjaan baru ya. Kemudian ada inovasi-inovasi baru dan teknologi baru yang menjadi peluang di masa depan ya, tantangan dan peluang. Nah, ini terkait dengan food security, harapannya bioteknologi itu mampu meningkatkan ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan dan malnutrisi. Ini adalah pengantar, terima kasih. Ya, ini referensinya, semoga Anda bisa belajar dengan baik untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini adalah overview dari saya untuk pertemuan pertama. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.